Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Awad, kita berjumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Anda sudah kenal yang akan kita ajak bincang-bincang dengan baik ini ya, Ustadz Abu Bakar Baraja. Beliau lahirnya tanggal 27 April tahun 63. SD-nya di SD Kebon Jeruk 13, pernah juga di Kebon Jeruk 7, SMP-nya SMP 22 Kota, SMA-nya SMA 2 Kota juga. Kemudian kuliah di Muhammadiyah Solo, kemudian pendalamannya di Gama, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sudah ada bersama kita Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa ini kegiatannya apa aja Ustadz? Dalam puasa ini kita tetap saja seperti biasa ya. Kalau selenggang kita selalu melakukan yang namanya menulis, di samping ibadah kepada Allah, baca Quran kita wajibkan, itu udah pasti konsistensi kita di baca Quran. Kemudian kita berdiskusi dengan dengan anak, dengan saudara, kita selalu mendiskusikan. Jadi luang waktu dengan keluarga kita berdiskusi. Nah Ustadz kan masa kecilnya di Kebon Jeruk, bisa diceritakan masa kecilnya Ustadz? Waktu itu cita-citanya apa waktu kecil? Masa kecil saya ada di Kebon Jeruk, Kebon Jeruk 12 tepatnya, dekat Masjid Kebon Jeruk yang sekarang dipakai oleh Jamaah Tabligh. Ya. Kami dulu di masjid itu kebetulan kakek njit saya itu sebagai imam di sana. Jadi sering bermain di sana di masjid itu. Suka dukanya luar biasa. Penuh dengan berbagai macam. Selintas pikiran saya yang masuk ketika saya sholat di masjid itu, sahur, berangkat pagi, ya pas subuh-subuh ada teman-teman mengatakan bahwa jangan lewat situ, nanti ada pala di atas pohon mangga. Itu usia berapa, Ustaz? Itu kita masih SD ya, masih SD kurang 10 tahun kurang lebih. Nah, kata-kata itu tidak masuk ke dalam pikiran saya. Saya nggak termasuk mikir. Kenapa? Bahwa mereka mengatakan bahwa di pohon mangga ada pala gelantungan. Saya bilang, mana mungkin ada pala di gelantungan di pohon mangga. Saya penasaran, saya akan lihat. Terus saya lihat, itu bukan kepala, itu mangga. Jadi anak-anak, wah pada ribut, soal macam-macam gitu. Nah, apa yang terjadi kok saya berusaha mengatakan itu mangga? Karena dalam proses pendidikan di rumah, ya kebetulan ayah saya, abah saya ini, saya sekarang menilai karena saya seorang psikolog, sekarang saya memahami sudah lama, saya merasakan bahwa ayah saya sering memberikan rasional. Jadi segala sesuatu yang nggak masuk akal itu dinafikan, itu nggak benar. Gitu. Jadi ayah saya selalu mengatakan, enggak, itu nggak ada. Jadi nah disitulah saya berproses untuk rasional. Saya berpikir secara rasional. Jadi ketika saya bilang nggak mungkin itu terjadi, terus ada yang menceritakan jangan tidur di situ. Nanti kalau tidur di situ, nanti kita akan dibawa masuk ke beduk. Dulu zaman kita punya beduk dulu. Di beduk itu beduknya gede. Akan dimasukkan ke dalam sana. Masuk ke dalam situ semuanya. Terus nggak percaya loh, si Fulan tuh begitu, si Anu si lo nggak percaya gitu. Saya penasaran, saya orangnya pengen tahu. Saya langsung tidur di dekat yang dikatakan pojok itu. Memang kan di Masjid Kebon Jeruk itu ada masjid tua ya. Adem mesinnya. Ya. Tua, ada, jadi memang tempat peninggalan khusus di situ. Saya tidur di situ, bangun nggak ada masalah. Nah itulah saya berpikir rasional. Nah kedekatan saya, human saya kepada manusia, alhamdulillah. Ibu saya orangnya human, orangnya enak, bicaranya komunikasinya enak. Nggak pernah, saya merasakan nggak pernah dikatakan salah gitu ya. Walaupun salah, tapi dimarahin, bukan nggak pernah dimarahin. Nah itu merupakan proses rasional saya dan interaksi human saya terhadap
kehidupan manusia. Nah, Subhanallah. Ya. itu terjadi berbagai macam. Memang kalau kita anak-anak nggak nakal itu kelihatan nggak enak. Ya kalau Nakalnya Ustaz Abu Bakar Baraja apa nih? kalau mukulin orang itu. Mandi di kali itu di Kebun Jeruk ada kali kecil. Kita main di situ dan mencari ikan gapi. Namanya. Sampai sekarang saya senang dengan ikan gapi. Saya di rumah punya akuarium, saya bikin ikan gapi semua. Dulu kan jauh nggak dari sungai itu, Ayam Wuruk itu kan dulu? Ciliwung. Ciliwung. Itu Binatu, pada zaman itu kan nyucinya di situ? Iya, saya bisa berenang di Ciliwung. Oh, gitu ya? Pada buang air masih di situ. Jernih di situ ya? Pada Binatunya di situ. Itu masih bening. Jadi kalau saya melompat itu, ya umur 10-12 tahun itu ya. Itu kalau saya ngelompat di situ, enak, kelihatan dalamnya. Itu maaf, kalau gitu kebanyakan kampung Arab Ustaz ya? Istilahnya itu? Kalau di kampung Arab yang seberang. Seberang. Di namanya Krukut. Krukut. Nah, kalau kami di Kebun Jeruk. Kebun Jeruk. Jadi ada berapa banyak kelompok Arabnya ada. Namun tidak sebanyak yang di Krukut. Kenapa sih namanya Krukut? Nah, itu asal kata dari apa Krukut? Saya belum bisa memahami. Kenapa kok Krukut? Gitu. Masya Allah. Ya, kalau Krukut. Subhanallah, ini jadi Ustaz ketika anak-anaknya sudah berpikir rasional ya. Biasanya kalau anak-anak kan mudah dipengaruhi. Betul. Termasuk saya kecil-kecil tuh kalau masalah setan paling seneng percaya aja. Iya. Akan yang gaib-gaib gitu. Nah, itu kita sudah dirasionalkan oleh ayah saya. Saya orangnya rasional. Dia selalu mengatakan enggak benar itu. Itu enggak benar. Jadi kalau sesuatu yang rasional, misalnya nenek saya, buyut saya itu, ya dia bilang gitu, jangan depan pintu, nanti kesambet setan, misalnya gitu ya. Nah, ayah saya mengatakan, enggak, nanti kamu kena angin, masuk angin. Gitu. Iya. Jadi kita sudah dibuatkan berpikirnya rasional, bukan setan yang kena. Orang mau lewat nggak bisa. Tapi teman-teman kanak-kanak yang lain masih berpikiran ini ya, percaya. Masih percaya, ya? Makanya kan saya dianggapnya sebagai orang yang menentang dulu, orang yang suka nggak sama dengan mereka. Mereka selalu mengatakan saya nggak sama, ini beda nih, ini orang yang suka beda sendiri. Gitu. Kalau mau kemana-mana, nggak bisa kayak gitu. Dan di Kebun Jeruk itu kan juga banyak orang-orang Cina itu, bukan pergaulan Ustadz dengan teman-teman dari etnis Cina gitu. Kita di depan rumah akrab biasa, bagus. Depan rumah kita ada Cina, ya. Terus kita main di dalamnya, dia juga main ke rumah, nggak terlalu bermasalah banget ya. Cuman mungkin ada satu, saya teringat bilang Cina, saya teringat ada satu Cina yang memang dia eksklusif sendiri, Cina-Cina yang lain enggak. Pagarnya tinggi-tinggi gitu, pagar rumahnya ya? Iya, enggak, kalau yang itu enggak tinggi. Enggak ada, mereka enggak, biasa aja. Enggak ada yang tinggi-tinggi, terbuka gitu. Cuman yang satu itu, enggak tahu, kita bukan saya saja, ada beberapa teman juga kesel aja kalau ngelihat dia gitu. Kenapa? Ya, orangnya bikin kesel gitu. Ya, nah, secara psikologi saya sering berpikir tuh, kenapa kok orang bikin kesel? Nah, saya sering mendapatkan hal yang dari zaman dulu kecil saya, kenapa kok bisa terjadi di dalam psikologi itu terjadi banyak. Tapi teman-teman dari etnis Cina yang lainnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, berbaur lah gitu ya. Ada namanya. Ikut sahur juga kali ya? Iya, bergaul. Sampai kemarin terakhir 2-3 tahun yang lalu dia ngelihat Facebook saya nggak tahu, terus ada yang menyampaikan, dikasih nomornya, kita komunikasi lagi. Sekarang rumahnya di Kebun Jeruk masih ada? Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Sudah nggak ada, begitu kakak saya meninggal, nenek saya meninggal, itu kita jual. Ustadznya sekeluarga kan ada yang jadi dokter, ada yang nyari sekolah, ada 2 ya? Ada psikolog jadi mulai timbul hasrat ingin jadi psikolog itu sejak dari anak-anak sudah ada belum? Sejak SMA, SMP. Jadi umi saya itu senang membaca majalah Anda. Oh iya, majalah Anda. Nah, majalah Anda itu suka dibaca. Nah, ketika baca itu suka membacakan dan baca bareng. Nah, ini loh kisah, misalnya ada remaja, nah, saya dibacain tuh.
kenakalan remaja, dibaca ini kenapa kok dia nakal. Saya diajak bicara, saya diajak nih bagaimana mendidik sekolah, saya dengerin. Ya, nanti disuruh membaca, saya disuruh bacain. Gitu. Kita semacam kayak diskusi. Kalau dibilang nggak diskusi, bukan diskusi, tapi saya merasakan kayak ada bertukar pikiran sama saya. Nah di situ meningkat. Ada dulu yang punya psikologi Anda, saya ingat tuh Profesor Mulyono. Ya, di TVRI waktu itu. Iya, TVRI. Nah, umi saya itu selalu memperhatikan itu. Itu yang terjadi. Itu kemudian muncul gairah saya, wah saya harus psikologi. Gitu, psikologi. Jadi, waktu kecil ada nggak orang yang suka curhat ke Ustadz waktu kecil gitu? Saya kalau di SMP memang banyak teman-teman yang datang ngobrol aja deh. Kalau kayak misalnya ada Pak Ana, dia tempat bertanya. Saya sering tempat bertanya tentang agama, tentang temanan. Ini kok begitu amat sih? Gimana sih kita ngadepin dia begitu? Oke, yuk kita hadapin yuk. Gitu. Saya tempat. Tapi oleh orang tua Ustadz tidak disekolahkan ke sekolah agama ya, sekolah umum ya? Enggak. Selama dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. SMA, tidak di madrasah tidak ya? Enggak. Kenapa Ustadz? Ya kita pada saat itu sekolah, karena kita ada pengajian. Di rumah? Saya ngaji, saya yang mengajar belajar. Siapa? Guru saya dari Mendatangkan SMP guru itu, dari luar ya? Enggak, saya datang sama njit saya bersama-sama. Saya pergi bareng sama njit saya ke majelis taklim. Nah, gurunya Ustadz saya dulu namanya Ustadz Abdullah Arfan Baraja. Masih ada oleh? Sudah meninggal. Tahun 86 meninggal. Saya kuliah sudah meninggal. Nah, saya terus tiap Senin Minggu malam itu saya harus ngaji. Ya, saya akan terus ngaji di dalam Minggu malam tuh saya terus ngaji bareng sama kakek saya. Jadi kalau misalkan hari Minggu jalan-jalan, pikiran saya berpikir, oh saya harus ngaji nih. Habis maghrib, sholat maghrib bareng sama kakek di masjid, bagi imamnya, terus pergi ke sana bareng. Bareng ke sana, bareng duduk baca. Ada takhri, ada hadis, ada fikih, ada tafsir di sana. Nah di hari Rabu, kalau insya Allah Rabu, itu ada namanya Mu'alim Syafi'i Al-Azami. Syafi'i Al-Azami. Nah itu guru saya. Sama saya bersama tuh. Kalau Syafi'i Al-Azami, dia membuka wawasan saya tentang berbagai mazhab. Nah itu berbagai macam saya terus pelajarin itu. Saya baca buku, saya pelajarin. Kalau saya nggak bisa, saya bertanya kepada Ustadz Abdullah Arfan. Terus, dan dua guru inilah yang membuat saya benar-benar untuk menuju kepada keislaman. Jadi mungkin lebih toleran, kecil udah punya rasa toleransi ya? Ya, insya Allah kalau toleransi. Terhadap perbedaan-perbedaan begitu ya? Insya Allah dari dulu, karena bedanya beda banget. Ayah saya Al-Irsyad, ya, kakek saya yang di Kebun Jeruk, NU. Jadi dua posisi yang berbeda. Tapi oke-oke aja kan? Kalau ayah saya terlalu rasional, kalau kakek saya ibadah terus. Saya diajarkan untuk ibadah, cara sholat, cara begini. Itu dari kakek saya. Kapan Ustadz mulai merasakan jatuh cinta dengan sekarang sudah jadi istri nih? Saya sama istri saya nggak pernah jatuh cinta. Oh jadi? Jadi langsung dijodohkan. Oh gitu. Jadi waktu saya KKN, kalau kayak pernah punya rasa itu mungkin di kuliah gitu ya, tapi tidak membentuk suatu proses. Saya waktu kuliah, waktu saya KKN terakhir, umi saya mengatakan ini ada gadis seperti ini. Terus dia dikirim fotonya melalui pos. Nggak ada kan, nggak ada WA, nggak ada. Saya melihat, pertama pakai surat dulu. Pakai surat, dibilang gini, ngobrol saya sama umi saya. Saya hampir, kalau surat-suratan sama umi saya itu, seminggu sekali saya harus ngetik, ngirim surat. Jadi kenapa diketik? Saya senang mengetik, karena saya penulis. Oh.
Karena saya punya mesin tik, dibeliin mesin Enggak tik. tuh usia berapa? SMP sama? Oh, kuliah. Kuliah, kalau kuliah. Kalau menulis ya kuliah. Ya udah diketik jadinya. Ya, itu saya misalnya ngalamin ini, saya ngadain ini, mengadakan itu, ada kegiatan apa, saya mengetik. Kirim ke Umi saya pakai pos, nanti berapa hari sampai, nanti nungguin jawaban lagi, Umi saya kirim lagi nulis. Biasanya tentang apa itu? Tentang apa sehari-hari saya. Saya misalnya lagi ada kegiatan seminar, saya informasikan ada seminar di sini lagi ini tentang ini. Oh, saya misalnya, saya kebetulan di HMI, tiap kegiatan HMI itu saya kirim ke mana? ke Umi. Ke Umi. Bukan ke Abah, ke Umi. Oh, sebenarnya hubungan Ustadz dengan Umi luar biasa baik. Kadang-kadang Ustadz suka memperdengar rekaman-rekaman di radionya. Ya. Kenapa bisa begitu mesra sampai sekarang, Ustadz? Sampai sekarang Umi saya sama saya berdua. Oh, Tinggal sama saya. Masya Allah. Ya, saya tiap pagi sekarang ini, tiap habis sholat subuh berjamaah sama Umi, selesai saya qiraah, selesai saya jalan kaki bersama, ngelilingi celitan kecil. Bersama berdua mengelilingi celitan. Katanya orang kalau udah deket sama ibu tuh apa-apa menjadi lancar, ya? Semuanya menjadi tenang. Tenang. Ya. Karena kita mampu menyelesaikan satu problem kalau kita tenang. Kalau kita tidak tenang, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan problem. Jadi kalau ibu sakit, ibu sakit juga kali ya? Nggak enak gitu perasaan, jadi kepikiran ya, gitu. ada saja perasaan gitu ada, tapi nggak sakit sih, nggak rasional itu kan nggak rasional, Nggak bisa terima. nggak sakit, cuma ada rasa yang berbeda, ada rasa berbeda. Nah kedekatan ibu saya sama adik saya yang dokter juga luar biasa, karena kalau persoalan kayak sakit kurang enak itu saya serahkan sama dokter. Nah, adik saya kan dokter Lutfi. Ya, itu saya serahkan. Kok bisa beda cita-citanya Ustadz ke psikologi, ke Lutfi, ke dokteran ya? Saya juga punya obsesi untuk dokter. Saya punya obsesi dokter, tapi ternyata Allah tunjukkan di psikolog lebih kuat. Ya, saya punya obsesi dokter. Nah, obsesi saya. Ikut psikotes waktu itu. Kenapa ikut psikotes? Saya nggak di UI, saya nggak mau di UI. Kenapa? Saya maunya di Unpad, Unpad. Pada waktu itu. Jadi awalnya psikotes saya ikut di Unpad. Nah, setelah di Unpad nggak diterima, saya lari ke UGM. Nah, perbedaan saya dengan ayah saya di psikologi ini berbeda, sama umi saya berbeda. Tapi umi saya sama abah saya nggak menunjukkan perbedaan itu. Nggak bilang enggak harus di psikologi, enggak. Umi saya nggak pernah mengatakan kamu harus di psikologi, nggak pernah menyebut itu. Cuma sering membahas tentang psikologi. Nah, ayah saya kepengen saya di teknik. Kebetulan saya IPA, saya harus di teknik, namanya teknik minyak, perminyakan, ya, biar supaya gitu banyak. Ayah saya maunya yang begitu. Terus saya diharuskan pergi akhirnya di Unpad saya nggak diterima. Nah, saya lari ke Jogja. Kebetulan di Jogja ada nenek saya juga. Saya di sana, saya ikut tes di UPN. Ya, UPN. Ya, di UPN Jogja. saya tes perminyakan. Saya ikut perminyakan, diterima. Tapi? Karena saya untuk menyenangkan abah dulu. Saya terima, saya kirim kok. Wah senang, girang. Ya digirang, pokoknya dikasih duit, wah dibiayai. Saya nggak seret gitu, saya nggak melibatkan terus. Akhirnya saya mencoba ke Solo, di situ ada Muhammadiyah Solo, ada psikologi, saya daftar di situ. Saya daftar di tanpa sepengetahuan abah, tanpa sepengetahuan siapapun, siapapun nggak tahu, keluarga siapapun nggak. Itu udah melelo dong berarti ya. Ya, lari karena itu kekuatan ya, Allah menunjukkan kekuatan ikhtiar saya. Akhirnya saya masuk, saya daftar semua sudah, saya tunjukin di Solo ada bude saya atau ameh kalau kita bilangnya. Saya tunjukin, kenapa ke psikologi? Mereka semua kaget. Wah nanti mungkin kalau nggak bisa ngobatin orang nanti bisa jadi diri sendiri, jadi sakit diri sendiri. Tuh kayak si Anu tuh nggak pernah akur hidupnya, wah itu ribut.
Saya bilang tidak, karena saya punya rasional, saya masih ingat. Sekarang saya pahami, enggak, saya harus punya rasional. Dan itu adalah proses terapi saya untuk bagaimana kita mampu merasionalkan dan kemudian menegaskan. Saya katakan tidak, saya harus masuk psikologi. Ya. Terus diselesaikan dalam waktu yang tepat, 4 tahun, berapa tahun? 7 tahun. Kenapa sampai 7 tahun? Saya di HMI. Oh, aktif Saya, di. ya kebetulan ya tidak ya hampir kurang lebih 7 tahun. Oh, senang organisasi juga ya? Iya. Nah, jadi mulai nulis tuh kapan? Ustaz kan juga banyak menuliskan buku-buku psikologi ya? Ya, saya kalau nulis yang asli buku itu 88 saya sudah nulis buku. Pertama Ada saya sekitar tulis 10 buku namanya, ya sekarang nulis sekarang bukunya. ada 10 buku. Buku yang pertama apa aja? Anak dalam keluarga. Anak dalam keluarga. Kemudian perilaku Islami, mental sehat, Mental sehat. terus kemudian psikologi tobat. Psikologi menarik juga. Psikologi tobat seperti apa kira-kira gambaran itu? Gambaran psikologi tobat itu bagaimana seseorang itu merefleksikan permasalahannya, kemudian dia kembali. Gitu. Jadi secara psikologis tobat itu bagaimana? Ya tentu kita menggunakan ada agamanya, pastinya ada agama, cara-cara bertobat, sistem bertobat, ada riwayat-riwayat kenapa kok harus bertobat seseorang. Gitu ada. Setahun berapa buku, Ustaz? Tahun 88 sampai 90 itu 3 buku. 3 buku. Ya. Nah, di 90 itu saya start menulis ya. Sampai tahun 2000 itu saya hanya menulis 2-3 buku. Ya, sampai 2000. Nah, di 2000 sampai 2007 sampai 2008 itu dapat 7 buku. Masya Allah. Nah, jadi kalau pas lagi cek buku, oke, misalnya saya menulis tentang psikologi konseling, itu hanya 1 bulan, di bulan Ramadan saya selesaikan. Jadi di bulan Ramadan itu saya nulis psikologi konseling selesai. Psikologi perkembangan kurang lebih 2-3 bulan selesai. Kayaknya Ustadz sampai sini memang di psikologi ya, buku-bukunya apa selalu berbau psikologi. Betul. Nah Ustadz kan juga membuka orang-orang yang ingin konsultasi. Betul. Bagaimana pengaruhnya orang datang problem apa nggak pusing kan? Kita punya taktik, punya trik. Kita punya trik di dalam proses penerimaan di dalam konseling itu, kita tidak terlibat, kita tidak empati, tidak subjektif, nggak ada kita. Kalau kita empati kita akan terlibat. Oh, kita nggak boleh empati ya? Mungkin orang akan melihat saya empati, tapi di dalam diri saya tidak harus empati. Kalau saya empati dengan proses kepusingan dia, keprobleman dia, berarti problem saya juga masuk dong. Oh, oke. Jadi saya nggak subjektif. Saya nggak akan ada subjektif itu. Jadi, oh memang dia kayak gini, memang orangnya nggak ada itu. Ada perasaan saya masuk ke dalam dia, nggak ada. Perasaan dia masuk ke dalam pikiran saya akan nggak buat. Nah, saya belajar itu sama dosen saya, Allah ya rahmah, namanya Bu Nuriyati Atamimi. Nah, itu dia bagus sekali, almarhum di UGM. Saya ngebayang tuh tiap hari orang datang Yeah. mengeluarkan unek-unek problem, ya Allah apa nggak pusing? Ternyata nggak gitu ya. Santai, cara menghadapinya, masih relax. Malah ada satu rekan saya di psikologi kita consulting, saya punya lembaga namanya Biro Psikologi Kita Consulting. Rekan-rekan di sana suka memperhatikan, mungkin dia memperhatikan, jadi disampaikan gini, kalau belum ada yang konsul, misalnya saya datang pagi ini ada yang batal 2-3 gitu ya, gairah saya, cara berpikir saya, reaksi saya itu nggak mantap, biasa aja, cool saja. Tapi setelah konseling, jadi habis konseling itu insya Allah saya akan energik. Jadi setiap kali habis konseling saya energik. Energi itu didapat dari apa? Ada satu kelegaan. Saya mampu memberikan sesuatu pada orang lain. Biasanya setelah berapa kali konsul lalu ada terbuka jalan gitu?
Tergantung problemnya, tergantung problemnya. Cemas, depresi, ada yang sampai 1,5 tahun, ada yang cuma 3 bulan selesai, ada yang 3 minggu selesai. Tergantung daripada problem yang dihadapi, juga kasus-kasus yang masa lalunya. Jadi kasus masa lalu. Kalau bedanya dengan psikiater apa? Apa cuma karena dari psikiater memberikan obat generik atau mineral obat gitu? Berbagai macam. Ya, karena dia kan hanya berbicara kepada kepada sarafnya, kepada fisiologinya, ya, secara psikologisnya relatif kurang. Ada tapi kurang. Dia banyak fisiologinya. Ustadz, apakah setiap orang tuh punya problem? Kalau kita lihat kehidupan manusia saat ini, dia akan senantiasa menghadapi problem. Kalau kita perhatikan bahwa dunia ini ada 2 jalan, ujuraha wa taqwaha. Ya, nah ketika berjalan pada fujur, di kehidupan fujur, di lingkungan yang berantakan, yang menyesatkan, yang banyak itu, nah itu problem buat kita. Kita keluar dari rumah saja, misalnya kita melihat orang yang kita nggak suka, pakaian yang nggak suka gitu ya, itu problem buat kita. Kita keluar dari rumah, misalnya ada orang, kita senang yang menggunakan hijab, tiba-tiba ada orang yang nggak pakai hijab, itu secara otomatis kita akan mengalami problem. Problem apa? Problem, kenapa sih dia kayak gitu? Nggak bagus banget, bukan syar'i banget misalnya. Atau mungkin juga problem ke dalam diri kita, inner. Dari mana ada problem? Nafsu. Itu kan problem buat kita. Akan Misalnya, mengganggu kesehatan nggak itu? Kenapa? Akan mengganggu kesehatan nggak itu? Kesehatan. Kesehatan jiwa kita nggak? Kesehatan. Kita lihat, begitu kita melihat nafsu kita bergerak, pengen gairah itu kan. Nah, kita mampu nggak menyelesaikannya? Bagaimana kita mengontrol diri meredam kita? Itu ya? Nah, disitulah kesehatan mental. Nah, kalau dibaca di buku studi kesehatan mental, bagaimana kita bisa mengadaptasi, menyesuaikan diri ketika kita menghadapi problem apa saja, baik dari lihat, mendengaran, kan gitu. Itu bagaimana kita mengontrol dalam diri kita. Ada di buku-buku saya, insya Allah. Oke, Iwan Ahwat masih di acara Sahur Bersama Tokoh. Kali kita bincang-bincang dengan Ustadz Abu Bakar Baraja, tentu saja pengisi acara di Rasio juga ya, setiap hari Rabu dalam Psikologi Keluarga. Beliau banyak sekali menuliskan buku-buku psikologi, ada 10 buku kira-kira, lebih mungkin ya. Dan yang terbaru ini judulnya The Wonderful Family, keluarga yang luar biasa. Takwa. Apa yang Ustadz ingin ungkapkan di buku The Wonderful Family ini, keluarga yang luar biasa? Saya tunjukkan. Ini ya judulnya. Ya, jadi buku The Wonderful Family ini, keluarga yang luar biasa. Saya menulis broadcast tiap Ramadan. Tiap hari saya akan keluarkan broadcast. Tahun yang lalu saya melepaskan broadcast tentang ketakwaan. 2 tahun yang lalu tentang karantina, bagaimana kita hidup di karantina. Cuma di dalam karantina itu saya nggak jadikan buku. Yang saya jadikan buku adalah yang takwa, yang tahun kemarin, ya, tahun 1440. Nah, buku ini saya menulis bukan broadcastnya. Broadcastnya itu hanya keywordnya, keywordnya di dalam broadcast. Namun saya membuat satu buku ini merupakan satu keluarga dari seorang ayah, ibu, anak 3, kakak yang tengah dan adiknya. Nah, di dalam proses kehidupan keluarga itu senantiasa setiap hari ada saja yang menyebabkan satu problem. Baik problem positif maupun problem negatif. Problem positif. Apa itu problem positif? Problem positif itu kita melihat anak kita sedang bertumbuh, berkembang. Sedang menunjukkan identifikasinya. Ketika dia menunjukkan identifikasinya, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Contohnya misalnya di buku ini. Salah satu identifikasi itu. Seorang anak yang tiba-tiba pulang dari sholat tarawih, dia pulang dari sholat tarawih, kemudian dia sampaikan kepada ya, tadi ustadznya enak banget itu, bacaan qiraatnya enak kan,
Ayah kenal nggak ustadznya itu siapa? Hmm. Oh kenal, ayahnya juga kenal, kan di rumahnya di sini. Ya. Nah, ya aku pengen ke sana. Ayo, kita akan hubungi. Nah, komunikasilah ayahnya dengan ayahnya, pengen silaturahmi, dibawalah anaknya untuk bersilaturahmi. Ke penceramah itu. Ya, nah kita bisa perhatikan luar biasanya seorang ayah mau membawa anaknya untuk silaturahim kepada seorang ustadz. Itu lihat. Oh, ayahnya cuma seorang penjual buah, tapi kok si anak ini bisa pergi ke Madinah, bisa sekolah dan pintar bahasanya. Oke, apa yang terjadi? Proses di situ dialog. Dan yang kita lihat kembali kepada proses identifikasi anak tersebut, akhirnya si anak itu meresapi, oh saya ingin jadi dia. Nah itu yang disebut dengan identifikasi dalam psikologi perkembangan. Itu ada di buku saya di psikologi perkembangan. Nah akhirnya dia pulang, dia berusaha membacakan Qur'annya seperti Ustadz itu. Sampai dikatakan, ya Bun, suara saya sama nggak sih sama Debri itu? Gitu. Nah, ini adalah proses di buku ini. Ada lagi problem ketika dia mau bukber, ada lagi problem bagaimana tetangga datang bagaimana, terus problem anak lagi mau, oh saya perlu dong, problem membersihkan tempat bersama mereka berantem, terus ada problem dia lagi sumpah, Bun, aku lagi nggak mau dulu Bun. Bagaimana sih orang tuanya menyampaikan, menyelesaikan dengan senyum dan sebagainya. Semuanya ada di momen Ramadan ya? Semuanya di momen Ramadan. Setiap hari sampai 30 hari. Oh, Masya Ini Allah. 30 hari. Nah, kalau ada pendengar atau pemirsa ingin mendapati buku ini boleh ya? Boleh, bisa Oke, siapkanlah pulpen sama kertas, kami akan bacakan nomor HP yang Anda bisa hubungi. Silakan, judul bukunya The Wonderful Family. Keluarga yang luar biasa, takwa, karya Abu Bakar Baraja. Silakan, sudah siap pulpen, saya akan bacakan nomornya ya. Kalau ada 2 nomornya, nomor harganya nomor pribadi, bukan di ini. Kalau pesanan di lain ya. 812. Oke, pokoknya ini karya Ustadz Abu Bakar Baraja, The Wonderful Family. Harganya cuma 30.000 kalau nggak salah. Ya, Ustadz? 30.000. 30.000, murah lah ya. Oke, silakan ini nomornya. Kalau Ustadz Abu Bakar Baraja sendiri, kemudian barangkali Anda mau konsultasi, nomornya 0815 96 13048 0815 96 13048. Kalau Anda ingin pesan buku ke nomor yang lain, nomor yang ini nih 0812 89 80 778. 73 kali. Oh, 73 kali ya. Kami ulangin lagi ya. 0812 89 80 7778. Demikian ya. Terus pembayaran bisa juga ke rekening BCA di nomor 273 00 88 992 273 00 88 992 BCA. Oke, ini di sini. Juga dikirim. Hah? Satu juga dikirim. Satu itu juga dikirim? Iya. Oh, Masya Allah. Kirimnya Jabodetabek 5.000. Oh, Jabodetabek ongkos kirimnya Rp5.000. Ustaz, di sini ada faedah mendengarkan alunan Al-Quran itu juga bermanfaat. Itu seperti apa, Ustaz? Jadi bagaimana Quran itu seorang ibu ketika seorang anak sedang berebutan tempat, meletakkan sepatu yang berbeda, terus punyanya diambil alih, kan akhirnya mereka berebut, ya bisa bayangkan bagaimana ketika anak itu kakak adik sedang berebutan. Seorang ibu tidak langsung menjelaskan, diam, enggak, tapi dialunkan Quran. Dia keluarkan suara tartilnya, merotalnya. Tiba-tiba saya jadi mengaji begitu? Begitu melihat dan sambil mendekati, sambil mengucapkan Qur'annya, membacakan Qur'annya. Nah ketika dia membacakan Qur'an, si anak itu diam. Kemudian si ibu dengan tenang mengatakan, "Nak, kamu ganti bajunya. Kamu ambilkan ke sana." Mereka berpisah bersama masing-masing, kemudian rebutannya itu dirapikan oleh si ibunya dengan tenang. Selesai. Oke.
Begitu mau maghrib mereka datang akrab lagi. Jadi bagaimana alunan Quran ini bisa meredakan emosi seseorang? Itu pasti. Tapi kalau pola itu dipakai berulang-ulang, jangan-jangan anak ketemu juga kita berantem, ibu baca Quran, gitu nggak kira-kira? Iya. Akan ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Itu ya? kan nggak apa-apa. Kan masuk ke dalam pikiran dia. Dan akhirnya sebenarnya, waktu saya di saya di HMI dulu, ketika lagi tegang, kalau dia di presidium, saya pernah menjadi seorang presidium, itu mereka rebutan, ya mungkin paham sebenarnya, ya bagaimana suasana. Gitu. Adu pendapat gitu. Saya suka bilang gini, ada seorang yang suruh mengantunkan Al-Quran. Begitu dia mengantunkan Al-Quran, kita semua diam. Kita semua diam. Nah, kesempatannya sebagai seorang presiden langsung ngetok. Selesai masalahnya. Jadi ternyata Al-Quran itu luar biasa. Itu bisa dipakai nggak di kehidupan kita sehari-hari di rumah misalnya lagi? Bisa. Dan itu yang terjadi di sini. Jadi ini alunan Quran setiap misalnya ketika anak itu bangun sahurnya males misalnya, itu disamperin duduk di sampingnya sambil menganggukkan Al-Quran, sambil dilus-lus, bukan digebrak-gebrak. Wah, ini kalau nggak disiram pakai air, nggak digebrak-gebrak, bisa berbahaya nih gitu. Ya, Iwan Daud, kami sangat tertarik sekali dengan buku yang keren ini, The Wonderful Family, karya dari Ustadz Abu Bakar Baraja. Suatu kata yang membuat seorang bisa bahagia adalah kata takwa. Jika kita berada dalam keluarga yang tercipta di dalamnya ada suasana takwa, maka keluarga tersebut akan bahagia. Keluarga yang berinteraksi dengan baik dan menyenangkan, setiap masalah akan selalu diselesaikan dengan baik dan masing-masing akan menerimanya. Buku ini akan mengilustrasikan bagaimana menyelesaikan berbagai masalah yang ada dengan menuju ke takwa. Dan buku ini merupakan uraian dari kiriman WhatsApp yang suka dikirim, kami juga suka menerimanya. Terima kasih Ustadz. Berapa lama Ustadz menyusun buku ini, Ustadz? Saya menyusun ini relatif 1 minggu 2 minggu. Wah, cepat tuh. Iya, cuman proses editingnya. Karena waktu tiap jalan saya bikin, dia bikin. Siapa gitu yang editin? Ngedit ada satu anak saya, dia sudah sarjana psikologi. Oh, psikologi juga. Anak saya sarjana psikologi, Abdullah Baraja, dan juga ada rekan saya Wahyu Ningsih. Ningsih juga master psikologi. Oke. Jadi tahapan apa aja yang bisa kita lihat di buku ini, Ustaz? Bagaimana kita bisa merefleksikan setiap kalau kita membaca, saya meyakinkan pada diri saya dan saya yakin bahwa setiap mereka yang benar-benar fokus membacanya, dia akan merefleksikan dirinya seakan-akan dia akan ciptakan keluarga itu. Karena keluarga yang idealis atau luar biasa ini merupakan satu proses. Kita akan masuk ke sana. Karena tidak ada yang tidak diselesaikan. Insya Allah ini adalah jalan yang terbaik, buku ini. Saya yakin, saya senang. Waktu dibanding dengan buku-buku yang lain, tulisan ini mungkin masih perlu ada perbaikan-perbaikan kosakatanya mungkin. Ya. Tapi kontennya saya merasakan suatu kenikmatan. Dan saya akan insya Allah akan membuat lagi setiap tahun, setiap broadcast yang saya kirimkan akan saya buatkan seperti ini. Insya Allah. Ada suatu kasus, seorang anak lagi kumpul di toko game. Dia lagi main game, tiba-tiba di sebelahnya jatuh. Semua orang sibuk. Dia kenapa ini orang sampai jatuh? Sibuk mengenang-enangin dia. Tapi dia cuek aja termain. Itu bagaimana cara menimbulkan empati, Nah, ketika dia tidak ada empati karena tekanan dirinya, tekanan pikirannya tidak lagi kontak dengan lingkungan. Kalau dia sudah tidak pernah ada lagi kontak dengan lingkungan, maka empati itu hilang. Seperti seorang yang main game, ketika dia lagi fokus dengan game, dia nggak peduli dengan lingkungan, empatinya hilang. Nah, bagaimana kita bisa empatinya itu bisa muncul? Interaksi. Ketika dia lagi main game,
anaknya main game, tegur, sapa, walaupun dia nggak menjawab, walaupun dia nggak ngomong, walaupun dia nggak iya nggak, tapi tetap sentuh. Ada sentuhan, interaksi itu nanti akan berusaha, dia akan lama-lama, oh ada ini, oh mama saya lewat, oh ini, oh mama manggil, itu akan masuk ke dalamnya. Insya Allah itu salah satu proses di mana kita mampu merubah fokus negatif seseorang menjadi kontak dengan lingkungan. Dan yang kedua, eye contact. Biasanya anak-anak yang fokusnya itu kepada game, dia nggak bisa lepas, ya, eye contact-nya nggak mampu. Jadi kalau ngomong kita lihat matanya. Ketika dia nggak ngelihat kita lepas. Misalnya diminta duit, ya, nah aku minta duit mah, misalnya. Kita kasih. Kalau dia nggak ngambilnya nggak pakai ngelihat, kita tarik. Begitu dia melihat, kasih. Nah itu salah satu adalah eye contact. Saya sering mendengar kata jujur pada diri sendiri. Apa yang dimaksudkan jujur pada diri sendiri, Ustaz? Luar biasa. Inilah yang saya teringat ke orang yang selalu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya begini, cerita singkatnya kata Rasulullah. Bisa semua itu selesai, singkatnya gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Nggak mungkin, saya udah banyak dosa. Bisa jujur? Jujur pada dirinya. Hanya jujur pada diri saya itu. Iya. Oke. Setiap kali dia mau berzina, dia begini, oh saya jujur, ini nggak boleh. Oke. Setiap kali dia mau minum, dia berkata ini jujur. Setiap kali dia ingin melakukan tindakan negatif, dia selalu berkata, saya harus jujur, saya tidak boleh melakukan itu. Itu salah satu daripada proses jujur pada dirinya. Dia tahu bahwa ini tidak baik. Bukannya lalu dia berbuat dosa, dia jujur mengatakan dosanya gitu. Bukan begitu? Itu. Dia mampu menahan dirinya untuk melakukan perbuatan dosa. Karena dia tahu bahwa ini nggak boleh. Kedua, dia mampu melihat dirinya bahwa dia tidak bisa. Dia harus berani mengatakan tidak bisa. Ketika dia berani mengatakan saya tidak bisa, udah bagus. Saya tidak mau. Itu jujur pada dirinya. Bukan berarti, ayo. Walaupun kita nggak suka, tapi kita kan harus ikut sama mereka. Oke, tapi bisakah kita mengatakan, maaf loh, saya nggak bisa. Ketika kita berani mengatakan, saya nggak bisa, dia berani. Kalau di buku ini, saya terangkan bahwa bagaimana seorang ayah yang sedang mendapatkan proyek, dia berani jujur mengatakan tidak. Begini. Dia berani menolak. Kita mesti mencari figur yang baik. Itu betul. Bagaimana cara melihatnya ini? Figur yang baik itu kita berikan kepada anak-anak, misalnya menceritakan, menunjukkan, mengajak. Kalau yang di buku ini yang tadi saya ceritakan, mengajak kepada ustadz, kita sebutnya identifikasi, ya. Terus bercerita tentang tokoh-tokoh yang baik. Nah itu figur yang bagus. Sayangi diri sendiri, maka orang lain akan juga sayang kepada kita. Itu bagaimana konteksnya? Sayang pada diri sendiri. Iya. Maka kita bisa nggak sayang ketika kita misalnya mau sehat, ya. Kita harus hidup teratur, makan teratur. Berarti kita kan sayang sama dia. Kita sehat. Kalau kita sehat, orang lihat kita bagaimana? Senang. Itu adalah bagaimana orang bisa sayang sama kita. Kalau kita sendiri hidupnya berantakan, kita nggak pernah sayang sama diri kita, tidur kita nggak pada aturannya, makan seenaknya, perilaku kita berantakan, kita juga merasakan ada kekesalan, muka kita berantakan. Bagaimana orang melihat kita? Maka sayangin dirimu, pasti orang lain akan sayang. Jangan berharap orang lain sayang kepada kita sebelum kita mampu menyayangi diri kita sendiri. Kalau anak yang susah disuruh sholat, bagaimana pola yang baik untuk? Tergantung kan dari usianya. Kalau usianya sudah 20 tahun, ya kita harus bisa bernegosiasi.
Kalau ada problem yang dihadapi karena sholat, karena sekarang banyak problem yang dihadapi oleh anak-anak di usia 15 sampai 20 tahun. Salah satunya misalnya ketika dia punya keinginan, ya dia punya harapan, ternyata harapan tersebut selalu gagal. Akhirnya dia baca di Google bahwa itu semua adalah takdir. Nah, dia banyak itu di buku dia, ada takdir. Ya udah, ini takdir saya. Kenapa kok Allah mentakdirkan saya seperti ini? Ya udah, takdirin aja saya orang kafir. Maka dia akan jadi kafir. Takdirin aja saya, kenapa Allah berikan ini? Kenapa kok orang itu selalu dicoba? Kenapa kok saya harus dicoba? Nah, proses ini kita harus menggunakan pendekatan, jangan berbicara tentang sholat dulu. Tetap memberikan ingatan. Contohnya mengingatkan, bukan menyuruh dia, nak sholat, tidak. Ayah sholat ya, ayah mau sholat. Ya. Informasikan apa yang kita lakukan. Ketika informasi ini sudah mengena dan dia menunjukkan reaksi positif, masukkan kepercayaan pada dirinya. Ayah yakin kamu akan melakukan sholat. Tinggalkan, bukan disuruh. Berikan kepercayaan. Nah, setelah kepercayaan dia masuk, tapi problem pikiran dia harus diselesaikan. Persoalan dirinya. Karena kenapa anak tidak sholat? Karena ada masalah yang ada pada dirinya. Ada persoalan pada dirinya. Nggak mungkin dia sholat, misalnya biasa kita ajarkan sholat, terus kemudian tiba-tiba dia di 15 tahun dia nggak mau sholat. Apa yang terjadi pada dirinya? Bukan kenapa dia nggak sholat, tapi apa yang terjadi pada dirinya. Kalau kita bicara kenapa dia nggak sholat, berarti kita paksain, males, dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk kepada apa yang terjadi pada dirinya, di saat itulah dia akan, kita akan lihat, oh dia punya masalah ini, oh dia punya problem ini. Bagaimana cara menggalinya itu? Misalnya ada keinginan dia yang belum terselesaikan, ada misalnya dia menunjukkan sikap bertentangan sama kita, mungkin dia kehilangan kasih sayang. Loh, kita sudah berikan semua, tapi dia nggak pernah mendapatkan karena kebutuhan dia tidak sesuai. Jadi itu penggalian, kita akan lihat apa yang terjadi. Kalau kita lihat apa yang terjadi, kemudian bisa kita berpikir apa yang bisa kita lakukan pada dia. Nah, di saat itu akan terjadi interaksi positif. Di buku ini juga tentang gerakan mengurangi marah. Itu gerakan bagaimana maksudnya, Ustaz? Kita bisa misalnya kalau kita sedang marah, kalau yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ketika kita mau marah, ya kita harus bergerak, berpindah. Gitu. Nah, kalau secara psikologis, ya, ketika kita lagi marah, ya kita harus beralih pikiran kita melihat benda-benda, merasionalkan. Nah, itu merupakan satu gerakan secara rasional. Ya, gerakan secara fisik kita bergerak, berpindah. Nah, itu merupakan gerakan. Nah, di dalam buku ini ada beberapa proses di mana orang sedang marah, anaknya sedang marah, ya disuruh sholat, disuruh ngambil air wudhu. Kemudian dia berharap pada Allah dan tunggu hasilnya akan datang. Jadi ketika seorang anak lagi gini, aduh kok nih nggak bisa ini sih, bagaimana nih, bagaimana sih? Lakukan saja. Tapi nanti bagaimana? Ketika dia bilang, tapi nanti bagaimana, kamu akan dapatkan. Ini kok nggak sesuai dapat, ini yang terbaik buat kamu. Kalau dia bertanya lagi, ini yang terbaik buat kamu. Tapi kan minta yang ini yang lebih baik. Bukan, yang itu nggak baik, yang ini yang lebih baik, tidak. Yang ini yang lebih baik. Jadi yang lebih baiknya kita tekankan kepada anak. Yang diharapkan, yang dia inginkan itu tidak dapat, terus kemudian kita bilang itu nggak baik yang kamu mau, nggak usah. Kalau yang kita informasikan negatifnya, maka dia nggak bisa menerima kebaikan. Jadi setiap kali kita memberikan informasi positif pada setiap anak, pada teman, dan pada siapa saja, jangan berikan kalau Allah perbandingannya dengan hambanya itu bagaimana sih penjelasannya, Ustaz? Allah akan memberikan prasangka kepada hambanya. Seseorang itu punya prasangka baik dan prasangka tidak baik. Allah akan berikan yang baik, bukan yang nggak baik.
Karena Allah baik. Nah, Allah akan berikan. Kenapa kok prasangka saya tidak baik kok diberikan? Nah, waktu kita punya prasangka yang negatif, ya, kemudian terjadi, ya, karena Allah sudah memberikan fasilitas fujuraha wa taqwaha, jalan yang takwa dan jalan yang sesat. Nah, tinggal prasangka kita kemana? Pertanyaannya, kenapa kok diri kita kepada prasangka yang negatif, ada proses prasangka negatif? Karena di dalam kita ada intervensi. Apa itu intervensinya? Peristiwa, pengalaman, pendidikan, pola. Misalnya apa? Sering disalahkan, sering dimarahin, sering dibentak, dipukul, dipermasalahkan. Kalau seorang anak sejak dari 0 sampai sering disalahkan, dilarang, nggak boleh, dimarahin, itu akan menyimpan. Kami mengatakan ego state. Menyimpan. Pada suatu saat ego state ini keluar, prasangka itulah yang keluar menuju kepada sesat. Karena pengalaman dia adalah negatif. Jadi Allah akan tetap memberikan prasangka. Prasangka negatif bukan Allah yang memberikan, tapi dirinya dia. Kenapa Allah nggak berikan saya kepada positif? Sudah. Kenapa kok saya diberikan, ini pertanyaan-pertanyaan anak-anak remaja sekarang. Kenapa kok saya jadi orang yang negatif? Pikiran saya kok negatif, perasaan saya terlalu negatif. Nah, perasaan kita negatif karena kita tidak pernah mau melihat yang positif. Banyaknya informasi di dalam satu proses itu ada penelitian ya. Setiap kalimat kata baik yang kita berikan, seluruh sel otak kita ini akan bergerak dengan positif, dengan ringan. Tapi ketika kita berkata yang nggak baik, pikiran kita tuh akan menjadi tegang, nggak rileks. Nah itu prosesnya. Nah di satu buku, di satu ini ada satu penelitian. Jadi disuruh seorang mahasiswa, dipilih 30 mahasiswa, ya dibagi. Yang satu ini dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik, menyenangkan, membuat orang senang. Dia selalu mengucapkan kebaikan, saya baik, saya orang yang semangat, saya orang yang rajin, saya orang yang selalu memberikan kebaikan pada orang lain, saya juga selalu memberikan senyum pada orang lain. Nah, kelompok ini disuruh mengucapkannya. Kemudian kelompok satu lagi selalu mengumpat, bikin kesel, bikin pusing, bikin urut. Nah, kita lihat hasilnya. Kita panggil orang-orang suruh mengamatin yang nggak ngerti. Jadi mereka yang positif. Jadi itu ada 30 nama tersebut, ya. Kita lihat bagaimana reaksi wajahnya dia, interaksinya dia, itu yang positif. Begitu dia lewat, oh ini yang positif, ini positif. Dan semua yang 30 yang positif itu benar. Dan itu bereaksinya 190 sekian persen. Dan itu persen. Jadi kata-kata yang kita biasa mengucapkan kalimat baik tersebut akan membuat wajah kita baik. Dan perilaku kita akan menuju kepada kebaikan. Ustaz, kalau ada seorang muslim belajar psikologi lalu dia berhadapan dengan teori-teori Sigmund Freud yang kadang-kadang suka bertentangan, itu gimana saat ini? Ya, dia harus bisa mengambil analisa psikologi. Nah, kita tidak masuk kepada psikoanalisa. Psikologi kita adalah psikologi Gestalt. Jadi kami di psikologi kita consulting itu fokus kepada Gestalt. Gestalt itu bentuknya realita, bukan psikoanalisa, bukan Sigmund Freud. Kita tidak pernah mengajar. Hipnoterapi kita tidak pernah mengajarkan. Dan tidak pernah menggunakan dan tidak pernah mengajarkan. Jadi itu kita harus lepaskan. Dan itu perjuangan yang sangat besar. Karena di Indonesia, Sigmund Freud itu menjadikan tokoh psikolog di Indonesia. Tidak, saya tidak mengatakan dia. Tokoh psikologi Gestalt kita adalah orang-orang yang realita, orang yang berpikir jernih, orang yang berpikir tenang di saat itulah psikologi.
Psikologi Islam, ya Islam itu psikologi. Quran itu semuanya bisa kita berbicara tentang psikologi. Bukan berarti harus psikologi Islam. Tidak, psikologi. Secara psikologi, secara fisiologi, secara spiritual, berbagai macam. Itu di Islam ada. Subhanallah. Oke, Iwan Ahad, karena kelihatannya kita sudah dibatasi oleh waktu, tapi untuk Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku yang sangat menarik ini, The Wonderful Family, keluarga yang luar biasa, takwa, silakan Anda bisa memesannya melalui nomor telepon, silakan dicatat, 0812 89 80 778 73 kali, oh, maaf. 0812 73 kali. 89 80 778 0812 89 80 777 7-nya 3 kali 8. Harganya Rp30.000. Kirim ke BSA bisa di 273 00 88 992. Itu nomor rekeningnya. 273 00 88 992. BCA. Pesan, nama, alamat, pesan, nama, alamat, nomor Sekarang juga telepon. akan dikirim ya. Kita kirim. Kemudian Rp5.000. Kemudian kalau nomor telepon Abu Bakar Baraja sendiri 0815 96 13048. Ustaz, terima kasih atas bincang-bincang ini. Mudah-mudahan kita terus berjumpa lagi di udara ya. Saya Muhammad Krishna dan Andi Saputra dalam Sahur Bersama Tokoh kita sudahi. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.